Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Theodorus Gary dengan NIM A12 2023 07008. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah statistika dan probabilitas, yaitu regresi linear sederhana dan korelasi. Tentu saja saya tidak akan menjelaskan ini sendirian, saya ditemani oleh Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuanandara Rizkyaksa, NIM A12 2023 07017. kemudian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mizan dengan NIM A12 2023 07011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Takila dengan NIM A12 2023 07014. Perkenalkan, nama saya Edifto Putra Aksmana, NIM saya yaitu A12 2023 07009. Perkenalkan, nama saya Osasuna dengan nomor NIM A12 2023 07018. Oke, kemudian kita akan lanjut masuk ke materi. Untuk materi korelasi dan regresi linear ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menentukan regresi dan korelasi. Indikator yang digunakan adalah ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan regresi dan korelasi serta perkembangannya, menentukan rumusan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX, dan menentukan koefisien korelasi. Yang pertama di sini adalah analisis regresi dan analisis korelasi. Apa itu analisis regresi dan apa bedanya dengan korelasi? Yang pertama, analisis regresi adalah analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah dapat diramalkan dari peubah lainnya. Kemudian analisis korelasi, yaitu analisis statistika yang membahas tentang derajat atau kekuatan hubungan antara peubah-peubah. Untuk korelasi sendiri ada 3 jenis, yaitu negatif, positif, dan zero. Negatif itu berunjuk dari negatif ke positif, dari Y negatif ke Y positif, X negatif ke X positif. Dengan positif itu inverse, yang berarti ya Y positif ke Y negatif, X positif ke X negatif. Untuk zero itu menggunakan cluster yang berunjuk kepada titik paling dekat dengan X min dan X positif dan Y positif dan Y negatif. Model regresi linear sederhana yaitu YI adalah nilai perubah tak bebas dalam pengamatan ke I. Untuk model regresi linear sederhana yaitu Y sub I sama dengan beta 0 tambah beta 1 koefisien slope dengan X plus sub I tambah dengan ekspektasi dari Y sub I atau I minus 1,2 hingga N. Y sub I adalah nilai perubah tidak bebas dalam pengamatan ke I. Beta 0 dan beta 1 adalah parameter, dan X sub I adalah konstanta yang tidak diketahui, yaitu nilai perubah bebas dari pengamatan ke I. Untuk SI adalah galat yang bersifat acak dengan rataan ekspektasi Y sub I sama hingga 0 dan ragam variabel ekspektasi sub I atau epsilon sub I kuadrat
SI, dan SI tidak berkorelasi dengan paragam korelevansi untuk O, ekspektasi I sama dengan O. Untuk semuanya I, J tidak sama dengan I, J. Sehingga untuk ekspektasi dari Y sub I sama dengan beta 0 tambah beta 1 dengan X sub I. Model regresi linear sederhana. Model regresi di atas dikatakan sederhana linear dalam parameter dan linear dalam peubah bebas. Dikatakan sederhana karena hanya ada satu peubah bebas. Dikatakan linear dalam parameter karena tidak ada parameter yang muncul sebagai suatu eksponen atau dikalikan atau dibagi oleh parameter lain. Dikatakan linear dalam peubah bebas karena peubah dalam model tersebut berpangkat 1. Model yang linear dalam parameter dan linear dalam pengubah bebas juga dinamakan model ordo pertama. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini adalah beberapa contoh bentuk regresi linear. Nah, dan ini adalah simple linear regression model. Kita melihat dari beta 0 naik 1 unit ke beta 1 unit naik, dan di sini digambarkan respons Y dan prediktor X. Oke, kita lihat beta 0 plus beta 1 X. Persamaan regresi linear dugaan. Sini ada gambar. Gambar tersebut ada beta 0 13,82, ada B1 min 48,60, dan di sini persamaan regresi linear dugaan Y sub 1 sama dengan 13,82 ditambah 48,60 X sub 1 atau Y sama dengan 13,82 ditambah 48,60 X. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan beta 0 dan beta 1 metode kuadrat terkecil, yaitu dengan meminimumkan jumlah kuadrat galak. Sigma besar This bedroom is so small that it can only fit a bed. Space is so tight that it can't accommodate a wardrobe with limited room to move, and the door won't even open properly. A determined mom cleared everything out and a full-length wardrobe was installed along the wall. There's storage. The middle section is designed as a hanging area for clothes. Galvanized square steel frames were used for the outer part. Ekspektasi dari Y sub I tutup kuadrat sigma besar kurung buka Y sub I kurangi kurung buka beta 0 tambah beta 1 X sub I kurung tutup kuadrat sama dengan L.
Lalu turunan parsial dari L terhadap beta 0 ini 2 sigma besar kurung buka Y sub I min kurung buka beta 0 tambah beta 1 X sub I kurung tutup sama dengan 0. Lalu turunan parsial dari L terhadap B1 beta 1 maksud saya min 2 sigma besar Y sub I kurangi beta 0 tambah beta 1 X sub I kurung tutup X sub I sama dengan 0. Oke, di sini ada pendugaan terhadap koefisien regresi. Jika BO yaitu penduga bagi beta 0 dan jika B1 yaitu penduga bagi B1. Bisa kita lihat di sini rumusnya yaitu B1 sama dengan sigma XIYI min atau diurangi yaitu sigma XI, sigma dan sigma YI per N per sigma XI kuadrat per atau dikurangi dalam kurung kuadrat dari jumlah XI per N, dan bawahnya yaitu rumus untuk BO penduga bagi beta 0 yaitu ada sama dengan 1 per N dalam kurung sigma YI min B1 atau penduga bagi B1 dan sigma XI kurung tutup sama dengan rata-rata dari Y dikurangi B1 atau koefisien regresi untuk X1 dan rata-rata dari X. Itu semua adalah rumus dari metode kuadrat terkecil. Dan bagaimana pengujian terhadap model regresi jika metode parsial per koefisien menggunakan metode uji T, dan jika metode bersama menggunakan metode uji F atau ANAVA. Dan bagaimana menilai kesesuaian model R2 F determinasi sama dengan persen keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Makna dugaan koefisien regresi. Misalkan ingin mengetahui hubungan jarak jauh tempuh kendaraan mobil dalam kilometer dalam kurung X dengan tingkat emisinya dalam ppm dalam kurung Y. Plot ternyata menunjukkan ada hubungan linear antara X dan Y. Yang kedua, dicobakan model linear Y sub I sama dengan beta 0 koefisien intercept tambah beta 1 koefisien slope X sub I ditambah epsilon sub I. Diperoleh persamaan regresi yaitu Y sub I sama dengan 364 ditambah 5,47 X sub I. Yang ketiga, apa makna B0 dan B1 pada konteks ini? Makna B1 yaitu rata-rata dari emisi meningkat 5,7 ppm untuk setiap kenaikan jarak tempuh kendaraan mobil 1 km dalam kurung atau kenaikan jarak tempuh kendaraan mobil 1 km akan meningkatkan rata-rata emisi yang dihasilkan mobil sebesar 5,47 ppm. T. Makna dari B0 yaitu untuk mobil dengan jarak tempuh kendaraan mobil 0 km atau yang biasa disebut mobil baru, tingkat emisi yang dihasilkan rata-rata yaitu sebesar 364 ppm. Untuk B0 tidak selalu bermakna. Oke, untuk pembahasan 5 soal berikutnya saya akan bahas. Untuk di sini saya akan melambangkan selop yang dari tadinya B1 menjadi B dan interpolasi
yang tadinya B0 menjadi A. Di sini soal yang diberikan untuk jawabannya dari data yang diberikan berikut yang nilai yang diketahui, saya akan menggunakan rumus korelasi R, kemudian menghitung B, menghitung A, dan rumus persamaan regresi linear. Untuk fungsi koefisien korelasi Pearson atau R, koefisien relasi Pearson menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear dua variabel. Nilai R berkisaran negatif 1 dan negatif 1 sampai 1. Untuk R sama dengan 1 adalah positif atau bisa dibilang sempurna. Untuk R negatif 1 adalah negatif sempurna. Untuk R sama 0 tidak ada korelasi linear antara dua variabel tersebut. Untuk interference nilai R bisa dilihat di sini. Ini ada range seberapa kuat interferentasi nilai R tersebut. Berikut ini juga berlaku di bilangan positif maupun negatif. Bisa ini sebagai contoh untuk R untuk R seperti 0,809 itu positif yang kuat. Bisa dilihat sebelumnya di slide sebelumnya, untuk 0,7 sampai kurang dari 1 itu korelasi yang sangat kuat. Dan berikut ini beberapa contoh lainnya. Untuk nomor 1, jika dihitung hasilnya akan seperti ini. Menghitung R, di sini juga sudah terdapat menghitung B, A, serta persamaan regresi linear. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1,7 ditambah 0,84 X. Untuk bilangan X yang akan kita coba, kita hanya menggunakan 5 bilangan X, yaitu 5,5, 4,8, 4,7, 3,9, 4,5 yang akan menghasilkan bilangan seperti ini. Variabel bebas independen X. X adalah variabel yang digunakan memprediksi nilai variabel lainnya. Dalam konteks ini, X mewakili nilai ujian masuk, sedangkan Y mewakili nilai mutu rata-rata tahun pertama. Untuk R untuk mengukur kekuatan atau power dan arah hubungan antara linear X dan Y. Mengapa X adalah variabel bebas? Karena nilai masuk digunakan untuk memprediksi nilai mutu rata-rata. Tidak dipengaruhi oleh Y, tapi sebaliknya Y dipengaruhi oleh X. Diasumsikan tidak dipengaruhi oleh nilai Y, sebaliknya X mempengaruhi Y. Untuk menggambar untuk menggambar regresinya bisa dikopikan pada Python seperti berikut dan akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian soal nomor 2 seperti ini, dan saya akan
menggunakan rumus berikut yang menghasilkan rata-rata X 12,17 dan rata-rata Y 75. Untuk tabel yang akan dibuat, saya mendapatkan hasil seperti ini, dan kemudian hasilnya akan kita gunakan untuk menghitung. Yang pertama, untuk A saya ganti dengan B1, sedangkan untuk B saya akan ganti menggunakan B1, sedangkan untuk A saya akan menggunakan B0. Yang akan ketemu persamaan regresinya Y sama dengan 42 ditambah 2,63X. Maknanya 4,42 ini adalah nilai prediksi Y, nilai ulangan matematika ketika X selama waktu belajar matematika adalah 0. B1 sama dengan 2,63, ini adalah rata-rata peningkatan nilai ulangan matematika untuk setiap tambahan 1 jam waktu belajar matematika. Untuk soal ketiga, seperti ini, rumus diketahui, dan saya akan menghitung rata-rata XY, kemudian B1-nya, B0-nya, dan persamaan regresinya. Untuk B1, saya mendapatkan hasil 3,53, sedangkan B0-nya 7,64. Untuk persamaan regresinya, jadi Y sama dengan 7,64 ditambah 3,53X. Yang jika X diganti menjadi 16, menjadi Y sehingga 64,12. Untuk soal nomor 4, berikan penjelasan, tentukan persamaan linear sederhananya, dan gambarkan garis regresi dari B. Untuk hasil data yang saya hitung akan menghasilkan tabel seperti ini. Kemudian saya akan menghitung rata-rata yang didapatkan. Rata-rata X persis sama dengan 30. Untuk rata-rata Y itu sekitar 35,43 karena saya melakukan pembulatan. Untuk menghitung B atau Sherlock, kita menggunakan rumus ini yang saya dapatkan sekitar 0,564. Sedangkan menghitung interpres A, itu saya mendapatkan hasil sekitar 18,51. Persamaan linearnya menjadi Y sama dengan 18,51 ditambah 0,564X. Maknanya, A interpres nilai Y ketika X sama dengan 0, yaitu waktu perjalanan ketika berangkat tepat jam 7 pagi. B Sherlock perubahan rata-rata waktu perjalanan untuk setiap tambahan keterlambatan berangkat setelah jam 7 pagi. Untuk kode Python-nya bisa Anda copy dan kopas mungkin di Google Colab atau Jupyter Lab. Dan akan menghasilkan diagram pencar waktu perjalanan seperti ini dengan menggunakan 7 titik uji coba. Untuk soal nomor 5, plot data diagram pencar, berikan penjelasan dari plot tersebut, tentukan persamaan regresi linear dugaan, dan berikan maknanya. Untuk
Hasil perhitungan saya akan mendapatkan tabel seperti ini. Kemudian saya akan menghitung nilai B dan nilai A-nya dan memasukkannya ke persamaan regresi linear dan menghasilkan nilai 31,8 ditambah 0,35x. Setelah menghitung ulang, nilai intercept A tetap 3,8 dan nilai kemiringan B 0,35. Jadi dengan menggunakan lambang yang benar, persamaan regresi linear yang didapatkan adalah 31,8 dan 0,35x. Berikut maknanya intercept A sama dengan 31,8. Ini adalah nilai yang diharapkan dari Y skor tes bahasa Inggris ketika X skor tes penalaran verbal sama dengan 0. Meskipun dalam konteks ini X tidak realistis. Ini memberikan titik awal untuk garis regresi. Kemiringan B sama dengan 0,35. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam skor tes penalaran verbal, skor tes Inggris diperkirakan akan meningkat sebesar 0,35 unit. Untuk kode Python-nya bisa Anda salin dan dikopikan di Google Lab atau mungkin Jupyter Lab. Dan akan menghasilkan garis regresi seperti ini. Untuk menghitung intercept A, itu rumusnya yang saya ketahui ada 3. Dan ini adalah rumus yang saya pakai tadi. Untuk rumus pertama, itu bisa dibilang lumayan rumit. Saya menyarankan menggunakan rumus ketiga, yang dimana A sama dengan rata-rata dari Y dikurangi B dikali rata-rata X. Itu lebih mudah pencariannya. Akan tetapi, jika Anda sangat paham dengan materi ini, Anda bisa menggunakan rumus kedua dengan sebagai berikut. Oke, mungkin di sini saya akan mengasih tahu cara menggunakan Google Colab. Ya, Mbak. Nama? Enggak, tadi ini loh apa? Puding. Oke, di sini ditambahkan kolom kode baru. Kolom kode baru, kopikan paste kode yang sudah saya berikan, kemudian Ctrl Enter. Dan akan menghasilkan dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan 31,8 ditambah 0,35X akan menghasilkan regresi linearnya seperti berikut.